Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, udah lama nih nggak ketemu di Passion, Pasundan Podcast Communication. Bersama saya Zi Chandra yang hari ini spesial banget. Ada rekan saya mau kenalin ya. Ada Bapak Kiki Nurjaman, Ketua UPT Humas Visip Unpas dan sekarang menjabat juga menjadi Ketua Humas KONI Jawa Barat. Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat, Panji. Dan juga tentunya ada mahasiswa-mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi, ada Tio Raisal, ini Gubernur Himakom yang saat ini ya? Ya, Periodenya bentar lagi ya? periodenya tinggal 4 bulan lagi. 4 bulan lagi, tapi proker aman semua dong? Insya Allah aman. Ada proker yang belum terjalankan. Nah itu, tapi tenang aja, pasti beres. Terus juga ada Antik, ini mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan berapa Antik? Angkatan 2020. Angkatan 2020. Nah, kita seru sekali di episode kali ini. Saya mumpung ya, pertama ada rekan kerja, terus juga atasan saya yang jadi model lah ya. Apalagi sekarang sedang menjabat tentang Ketua Humas dari KONI Jawa Barat gitu ya. Kang, berarti kesibukan selain di kampus, bolak-balik ke KONI juga dia? Bolak-balik KONI. Jadi tracknya pagi-pagi kampus, siang KONI. Sampai malam KONI. Wah, itu Sibuk. luar biasa ya. Berarti ini sama kayak lagu Armada guys, pergi pagi pulang pagi. Karena kalau lihat di Instagram itu story-nya itu adalah simbol-simbol bahwa saya adalah suami bertanggung jawab untuk anak istri. Itu. Tapi Iklan yuk dikit. kalau bahas tentang humas, ini kan menarik ya. Kalau saya tarik dari seorang Kang Kiki juga, selain menjadi humas juga kan jadi dosen nih di Prodi Ilkom. Terlebih mata kuliahnya banyak juga, ada beberapa mata kuliah yang menurut saya nggak semua dosen bisa mengambil gitu. Salah satunya adalah apa sih Kang? Fotografi, Fotografi, videografi, terus dan komunikasi visual. komunikasi visual. Nah, itu juga kan salah satu mata kuliah praktik yang memang kalau dilihat dari background juga sebelum jadi humas pernah jadi jurnalis juga Kang ya. Betul. Terus berapa lama sih kalau boleh tahu? Nah, ini singkat short story aja kali ya, karena kan keterbatasan waktu. Jadi sebenarnya tahun 2010 lulus, kemudian langsung menjadi jurnalis. 4 tahun ya, 4 tahun. Alhamdulillah sih, karena mungkin kesungguhan ya, kuncinya di kesungguhan. 4 tahun itu Antik, Kang Makangji, 4 tahun liputan tertinggi saya adalah Asian Games, Incheon Korea. Nah setelah itu saya pikir udah klimaks deh. Nah 2015 baru berhenti, kemudian jadi Humas KONI itu dari tahun 2014. Humas KONI sampai sekarang alhamdulillah jadi Kabid Humas di KONI Jawa Barat. Oke, itu dia. Di Visip Unpas ngajak saya, masa di KONI enggak? Ini mah ngomong langsung. Tapi ngomongin soal kegiatan kehumasan, kalau di Visip kan sedang berjalan ya, ada promosi, terus juga salah satunya konten-konten yang sedang berjalan, baik di fakultas maupun di prodi. Nah, kalau di KONI sekarang katanya pingin punya program kolaborasi tentunya bersama mahasiswa Visip Unpas nih. Yang jadi model sekarang adalah dari prodi Ilkom dulu deh gitu. Ini apa nih Kang yang mau ditawarin bentuk kolaborasinya? Ini seizin, kalau ini sekarang saya berbicara sebagai Kabid Humas KONI Jawa Barat nih. Seizin Pak Ketua Umum KONI Jawa Barat, yaitu Pak Dr. M. Budiana MSI. Seizin beliau, kita kalau di TIO itu ada namanya program kerja. Nah, program kerja Pak Dr. M. Budiana atau Pak Ketua Umum KONI Jawa Barat ini lebih kepada satu kolaborasi yang akhirnya outputnya kepada inovasi. Nah, tenaga inovasi di sini lebih dominan saya pikir di anak muda. Nah, tenaga inovasi itu kalau saya bicarakan tentang top speed lah, katakanlah seperti itu, top speed itu bisa dikencengin tuh anak muda gitu loh. Nah, anak muda yang
apa namanya, yang mempunyai keinginan kuat untuk mengincrease kemampuan, terutama di bidang komunikasi, terutama ya kan saya kehumasan. Nah makanya Pak Ketua Umum melalui program kerja Kabid Humas ingin meningkatkan speed. Nah, meningkatkan speed dari kehumasannya. Meningkatkan speed itu apa? Artinya bahwa semua informasi yang terdapat di dunia olahraga prestasi, khususnya di KONI Jawa Barat, itu dengan cepat tersampaikan kepada masyarakat luas gitu. Jadi kan kalau sekarang makan apa namanya, kita kalau ingin tahu tentang kegiatan Istana Negara, kita tinggal klik Istana Negara dan itu semua sudah ada di Instagram dan sebagainya. Kalau zaman dulu makan kita kalau ingin tahu kegiatan Istana Negara ya beli koran, ya kan? Nah, untuk menopang kecepatan itu saya pikir Pak Ketua Umum juga sependapat mungkin ada di anak muda, karena di situ inovasi. Anak muda ini siapa ya? Mahasiswa gitu. Seperti itu sih Kang. Oke, nah salah satu percontohannya dan katanya angkatan pertamanya ini adalah Antix. Nanti sebelum saya nanya ke Tio juga ya, berarti benar ya, Antix sudah nanti udah mulai atau baru mau masuk? Antik baru mau mulai bulan ini. Jadi begini, kebetulan saya kebetulan kan ngajar di komunikasi visual di kelasnya Tio dan Antik. Nah, setelah beres semester itu, kemudian saya diamanahi untuk menjadi kabid. Saya lapor kepada Ketua Umum bahwa bagaimana kalau SDM dari kehumasan dilengkapi oleh mahasiswa komunikasi visual. Dan Pak Ketua Umum setuju gitu kan. Nah, alhamdulillah untuk bulan ini ada 4. Sebenarnya kita ada 4 slot, katakanlah 4 slot ya, slot bukan slot judi punten. Nah, 4 slot artinya untuk sportcaster, untuk videographer, untuk editor, dan untuk scriptwriter. Nah, Antik ini dia sudah regis ke sportcaster. Tapi kita akan gali potensi Antik yang sebenarnya ada di mana. Nah, jadi mungkin kalau dari timeline sekitar 2 bulan mungkin Antik ya, 2 bulan bekerja atau magang di KONI Jawa Barat. Kita dalam satu bulan pertama saya pikir adaptasi mahasiswanya, karena banyak sekali kendala-kendala yang di lapangan akan kita dapatkan tuh, adaptasi tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, sebulan kedua itu pasti adaptasi tune in-nya di mana gitu, ngerti? Nah, tune in-nya di mana? Jadi 1 bulan pertama adaptasi, 1 bulan kedua tune in-nya di mana? Jadi Antik nanti akan di rolling tuh. Kadang-kadang di sportcaster, kadang-kadang di fotografer, kadang-kadang di videographer gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau dalam kerjaan mah probation lah atau percobaan dulu ya. Tapi kan tadi udah ada clue ya dari Pak Kiki bahwa Antik akan masuk gitu dan akan mencoba. Gimana perasaannya? Excited nggak atau udah nggak sabar nih? Aduh Pak, aku nggak kuat, pengen dari sekarang aja gimana? Iya, aku teh sebenarnya excited banget karena kan aku kurang aktif gitu di organisasi, emang nggak ada gitu ikutan juga gitu. Jadi sekarang pengen nyoba hal baru kayak ikutan di magang di KONI gitu. Terus aku juga sebenarnya nggak terlalu bisa gitu ngomong di depan kamera, tapi aku pengen nyoba buat bisa gitu biar Rodi bisa gitu. Ini udah depan kamera bisa. Udah bisa. Berarti nanti Gempuran. atlet dari Jawa Barat udah bisa kayak gitu lah. Tenang Pak, kalau butuh instruktur siap. Aku pengen nanya ke Pak Kiki, tadi kan di bulan awal ada kendala. Nah, biasanya kendala apa aja tuh yang ada di anak magang di bulan pertama? Iya, yang jelas soal kultur. Jadi ya gini lah. Kadang-kadang yang kita dapatkan di kelas kan yang maksudnya KKPT, program KKPT yang dimaksud oleh kampus adalah mengimplementasikan apa-apa yang kita dapat di kelas kan. Nah, anak-anak itu rata-rata atau mahasiswa itu rata-rata mereka sok kultur, geningan kerja teh gini, geningan foto teh gini, geningan video teh gini gitu. Oh ternyata yang diteorikan kemarin di kelas ini tidak sama nih, seperti itu. Jadi kadang-kadang seperti itu Kak. Belum lagi adaptasi waktu. Misalkan kita harus
kumpul jam 1, jam 2 baru datang gitu kan, itu kan nggak boleh gitu kan. Nah, adaptasi-adaptasi seperti itu sehingga akhirnya membuat karakter kita di dunia kerja seperti apa, itu paling itu 1 bulan gitu. Seperti itu. Palingan seperti itu. Kalau Antik tadi bilang gempur di depan kamera, ini di depan kamera. Ngobrol biasa aja ya. Iya, lebih dari 1. Tadi kalau Antik yang katanya jarang berorganisasi. Nah, ini ketua organisasinya saya mau tanya ya. Sebagai gubernur Himakom diajakin nggak sama Pak Kiki? Kalau misalkan untuk ajak mengajak sebenarnya kalau misalkan di Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, sebenarnya lagi ingin mengadakan open magang untuk menghimpun dari angkatan 20 yang sedang mulai mengerjakan KKPT. Nah, berhubungan mungkin saya kenal Pak Kiki di kelas, di komunikasi visual, di fotografi, dan alhamdulillahnya sekarang Pak Kiki sedang menjabat di Kabid Humas KONI Jabar. Jadi mungkin kita Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ingin bekerja sama dengan KONI Jabar untuk membuka open magang. Walaupun ya tidak bisa semua angkatan 2020 magang di KONI Jabar, namun ada beberapa mungkin yang kita ambil supaya bisa magang dan mungkin kita himpun magang di KONI Jabar gitu mungkin. Nah, ini program open magangnya ada di sini ya. Saya mau ngerjain editor ya. biar Anda kerja ya, silakan bisa dilihat di sini. Nah, ya, tolong dimasukkan ya. Itu ya. Mantap. Udah kan sesuai request ya, Tio ya. Nanti open magangnya mungkin kita mulai di tanggal 15 sampai tanggal 20. Dan mungkin untuk magangnya nanti kita koordinasi dulu dengan Pak Kabid Humas. Iya. Oke. Berarti setiap termin gitu ya, boleh dibilang tadi kan Antik ini salah satu slot atau kuota yang pertama. Berarti setiap terminnya punya kuota berapa nih 4. kan? 4 ya? 4. Untuk per 1 bulan. 1 bulan. Nah. Oke, berarti kan wah, ini mahasiswa Ilkom saingannya banyak nih. 1 bulan. Ya cuma yang jelas sih bisa lah ya, kita nanti kan dilihat juga kemampuannya dan mungkin minatnya apakah nanti bisa sesuai. Tadi kan kalau Pak Kiko udah nyebut ada sportcaster, videographer ya kan, fotografer dan juga copywriter. Berarti kan itu semua sebenarnya implementasi dari perkuliahan yang sudah dijalankan. Betul, kan? Jadi gitu. Jadi gini, kita persamaan persepsi dulu nih, khusus untuk Tio dan Antik. KKPT ini ya, dan sorry, Tio, Antik, dan pada pemirsa apa disebutnya ini? Passion ya? Passion. Passion. Nah, ini agak jujur saja, ini agak pribadi. Sebenarnya saya bisa duduk di sini, kemudian berada di posisi mana gitu kan. Saya jujur Tik, saya ini produk KKPT. Kalau dulu itu mungkin istilahnya job training, magang. Nah, sekarang kan berubah KKPT. Nah, saya ini produk KKPT. Ketika saya KKPT masih ingat di Galamedia. Kalau seandainya saya waktu itu tidak serius di Galamedia, nah mungkin saya nggak akan gini. Nah, saya waktu magang disuruh nelpon narasumber jam 9 malam dan lain sebagainya, diteriakin kasar dan sebagainya. Itu bagi saya interest gitu. Kalau saya semakin diteriakin, maka semakin tertantang gitu. Nah, artinya kawan-kawan bahwa KKPT ini sebenarnya adalah modal pertama kita what's next setelah kita lulus. Nah, bagi saya itu dulu waktu saya S1 seperti itu premnya. Jadi saya Galamedia, kemudian di Galamedia terbangun jaringan di lapangan seperti apa. Ketika skripsi lulus, dinyatakan lulus kan nunggu wisuda tuh. Nah, saya tidak diam gitu loh, tidak berleha-leha, tapi saya mengirimkan lamaran ke berbagai media berdasarkan hasil saya magang gitu, ngerti nggak? Nah, jadi ketika magang kan saya liputan di Galamedia, dan akhirnya tadi sebelum on air kan Antik sempat bicara, Pak Kiki wisuda, dan nah itu karena ketika sudah selesai skripsi saya tidak diam, tapi saya
membuka jaringan, kemudian ngelamar sana sini. Jaringannya saya dapat dari mana? Saya dapat ketika magang. Nah akhirnya saya dapat kerjaan di media Jawa Pos. Ketika di Jawa Pos kebetulan hari itu wisuda, kebetulan hari itu juga dipanggil kerja interview. Akhirnya saya milih interview daripada wisuda. Nah artinya kawan-kawan, KKPT saya sangat senang, antusias menerima kawan-kawan yang dari FISIP Unpas, Prodi Ilkom menerima KKPT di KONI Jawa Barat, karena ya saya sendiri produk KKPT gitu. Jujur, punten, maaf nih Mas, saya orang yang tidak bisa menulis berita, Kang Ji. Ya. Saya orang yang tidak bisa, ketika mahasiswa saya orang yang tidak bisa menulis atau memotret. Tapi ketika KKPT saya baru bisa motret, nulis berita ketika KKPT. Tuh, berarti yang ditakutkan Anti tadi ya, Antik ya, kalau saya nggak bisa nih ada di depan kamera. Insya Allah nanti yang Asal tadi. serius kali Asal ya. serius, asal kesungguhan. Punya goodwill, punya itikat baik. Kalau kita punya itu ya semua tidak akan ada halangan. Gitu sih. Makanya yang KKPT di saya juga yuk harus serius. Saya juga wanti-wanti sama Antik gitu. Kemarin tuh, Tik, nanti saya jadi mentor kamu ya. Oke Pak, nggak apa-apa. Gitu katanya. Nah itu dia, berarti sebenarnya menarik sekali ya, ada program magangnya juga dari Open Magang dari himpunan, kemudian ada jalan lagi nih dari Pak Kiki ya yang sekarang jadi Kabid Humas KONI Jabar, belum lagi program-program lain, terutama di sekarang kan ada program MBKM yang memang mengharuskan untuk magang tersebut ya. Ya, terus juga kalau dilihat peminatannya sekarang kalau dari himpunan aja yuk, angkatan 2020 ini yang excited ataupun sudah mendaftar di program magang ini teman-teman yang mencarikan tempatnya atau kalian yang menghimpun. Nah, ini polanya seperti apa kalau di himpunan? Sebenarnya untuk menghimpun siapapun mahasiswa angkatan 2020 atau bahkan selanjutnya, sebenarnya itu sudah menjadi keharusan bagi himpunan untuk menghimpun yang menjadi keluhan ataupun istilahnya kebingungan mau magang di mana, makanya kita pun selaku anggota aktif atau pengurus aktif dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini sedang mencari relasi, bahkan tidak hanya KONI, kita pun ingin mencari instansi-instansi lainnya untuk mendapatkan jatah supaya open magang ini bisa mendapatkan kuota yang banyak. Jadi mungkin untuk nanti siapapun yang dapat jatah untuk open magang di himpunan, itu ya mungkin kita tetap berusaha sebanyak mungkin. Mungkin nanti relasi dari Prodi juga bisa membantu ya kan, kita juga per hari ini tadi sudah bekerja sama dengan perusahaan digital dan juga OS Radio. Terus juga kemarin ada podcast Mas. Jadi bisa nanti dibantu juga dengan relasi Prodi, terutama mungkin ke teman-teman yang tadi dikeluhkan sama Antik nih, aku tuh jarang berorganisasi, nggak tahu mau. Nah, ini jujur-jujuran kalau kayak Antik gini, apakah himpunannya datang atau Antiknya yang harus datang ke himpunan? Sebenarnya untuk kayak Antik dan mungkin tidak mengikuti organisasi, itu sebenarnya kalau misalkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, sebenarnya Antik itu termasuk dalam Himakom juga. Namun di situ kan tertera bahwasannya ada anggota aktif, itu pengurus. Anggota pasif adalah mahasiswa umum. Jadi ketika Antik ingin ikut serta dalam kegiatan program kerja ataupun nanti ada hal yang emang menjadi pembelajaran buat Antik, itu tidak jadi masalah, bisa mengikuti, bahkan semua mahasiswa umum pun mengikuti itu gitu, bisa gitu. Oke, berarti memang ini mah nggak ada alasan ya kamu tidak ikut KKPT, tidak ikut magang atau apa segalanya. Ini dari Prodi sudah membuka jalan, belum lagi Pak Kiki yang sekarang punya amanah baru, ngebukain lagi jalannya lebih luas lagi ya kan, dan pasti punya banyak cara untuk kita ini bisa berkreasi, berkarya ataupun nanti membuka
ilmu yang baru gitu ya dan menuju di dunia kerja nantinya. Kalau Antik sendiri nih, tadi kan excitednya dan ketakutannya sudah ditanyakan. Pingin nanya apa lagi nih seputar kegiatan nanti yang akan dijalani atau mungkin ada pertanyaan yang masih penasaran tentang kehumasan atau tentang apa yang ingin kamu tanyakan, apa enggak? Pengen nanya kalau selama Bapak di bidang humas KONI, apa sih permasalahan yang paling complicated gitu yang pernah Bapak atasi? Pernah tahun 2014 saya pernah ini, jadi ada LSM yang mendemo KONI dan di headline-nya itu KONI sarang koruptor gitu. Nah itu tantangan tuh buat humas. Bagaimana membuat politik redaksi agar opini itu tidak terbangun lebih besar di masyarakat. 2014 kayaknya medsos belum terlalu gencar ya. Belum ya. Mereka masih mengandalkan media konvensional kan. Broadcast BBM nih kalau nggak salah waktu itu. Nah, ini pernah digembok sama LSM, KONI Jabar itu digembok sama LSM dengan dikasih sarang para koruptor gitu kan. Nah, pimpinan kami waktu itu masih zaman Pak Ahmad Saifuddin berkonsultasi lah, meminta masukan. Ada 4 orang di humas itu. Masukan kamu seperti apa? Masukan kamu seperti. Mereka menjawab counter pak gitu. Maksud counter itu counter beritanya. Cuman saya yang menjawab jangan pak gitu. Jangan pak, jangan di counter, biarkan saja. Nah, artinya opini publik ini bagi saya harus dihentikan. Orang di Bandung ini bisa jadi lupa terhadap satu kasus kalau dibiarkan 1 atau 2 hari. Contoh lah, kemarin nih Sambo hukuman mati. Sambo hukuman mati paling bertahan 5 atau 6 hari. Setelah itu ada isu lain lagi kan. Nah, penilaian saya seperti itu waktu dulu itu presentasi itu meminta begitu ya. Jadi isu ini biar ditenggelamkan oleh waktu, karena isu tentang media itu sangat dinamis. Besok itu isunya sudah berubah menjadi isu Persib. Isu besoknya lagi bisa jadi jalan rusak. Isunya lagi besoknya bisa jadi apa. Nah, maksud saya ada Fajar Set Boy. Nah, besok ada Fajar Set, apalagi sekarang. Misal. Wih, alirannya deras banget kan. Kemarin pesulap merah langsung ke Fajar Set Boy kan. Nah, waktu itu saya berpendapat biarkan saja Pak. Tiba-tiba benar KPK datang ke KONI. Benar, asli. Tiba-tiba datang ke KONI. Nah, alhamdulillah, KONI-nya ternyata mendapatkan nilai A. Nah, artinya bahwa lembaga tertinggi di Indonesia, akhirnya yang jumpa pers untuk mengkonter peristiwa kemarin itu bukan dari KONI, tapi dari KPK. Yang kompeten, kalau ginilah analoginya, saya dituduh maling sama Antik kamu maling, Kiki kamu maling. Nah, saya kan bilang saya nggak maling Antik kan nggak langsung percaya, bener nggak? Tapi ternyata CCTV yang membuktikan. Nah kan, meskipun saya berkelit, tapi kalau misalnya Tio-nya polisi dan bisa membuktikan bahwa saya tidak maling, akhirnya Antik percaya kan? Iya. Nah, begitu juga kita. Kalau saya berpendapat lebih baik jangan mengkonter berita itu dari KONI Jawa Barat, tapi dari lembaga lain, apalagi dari lembaga KPK. Itu sih yang paling kredit menurut saya, yang pernah saya hadapin dalam kehumasan, karena di situ ada 4 pendapat yang ya nantinya kehumasan tuh mungkin nanti juga bisa lihat senior saya di KONI gitu kan, senior saya terutama di kehumasan, banyak banget dinamika yang pasti Antik akan ini something new nih, ini something new nih gitu kan, ini kenapa gini ya, gitu. Tapi intinya saya bahwa olahraga ini, kenapa saya tertarik dengan olahraga,
Karena olahraga ini jenisnya kalau dalam ilmu komunikasi massa itu jenisnya ke entertain. Saya lebih suka entertainnya daripada ada berbau politik dan sebagainya. Nah, makanya saya incasnya di olahraga gitu. Saya dulu jadi jurnalis juga jurnalis olahraga. Seperti itu sih. Makanya lebih senang kalau wartawan tuh kan kalau sama kantor dipindahin, kamu liputan di Pemkot ya Ki. Nah, saya udah Korea. Balik lagi ke olahraga gitu kan. Nah, akhirnya passion saya memang di olahraga. Gitu sih. Oke, nah ini kalau nyambung dari yang tadi sudah dijalanin sama Kang Kiki ya, saya juga mau nanya sebagai junior humas. I see. Berarti kan kalau kita lihat nih, tugas dan fungsi dari seorang humas itu kan adalah membuat citra baik bagi perusahaan atau lembaga yang dipimpin, dan termasuk mungkin juga nih teman-teman Himakom juga mesti belajar dari pengalamannya Kang Kiki. Nah, apakah semua hal-hal itu harus kita bangun hal yang positif gitu? Tadi padahal kan udah ada contohnya bahwa ketika orang sudah ngecap itu jelek tapi padahal kita tidak melakukan gitu ya, sepengalamannya Kang Kiki. Berarti biar masyarakatnya tahu sendiri, atau memang apalagi sekarang dalam ranahnya sosial media, apakah kita harus beritakan yang baik-baik terus atau gimana nih Kang? Di era sekarang ini. Kalau sekarang itu lebih ke balancing. Kalau misalnya sekarang itu bukan eranya lagi bad news is good news. Justru kalau sekarang contoh Ferdy Sambo kemarin, orang-orang kan sekarang kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ketika Ferdy Sambo dihukum mati itu semuanya setuju, ya kan? Ada yang Komnas HAM dan sebagainya, bla 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 gitu kan, yang sekarang itu berseliweran di media sosial kan, tadi era media sosial. Nah, yang harus humas lakukan adalah news balancing itu keseimbangan. Kalau ada yang nyenggol, ya disenggol lagi. Maksudnya kalau ada berita yang miring, naikin yang positif. Ngerti nggak? Nah, akhirnya berita yang miring ini akan kemakan sama berita positif. Nah, gitu. Jadi kalau ada misalkan satu yang harus kita lakukan ketika persiapan PON ya, yang paling sensitif persiapan PON, misalkan makan dan sebagainya, makan atlet dan sebagainya. Nah, yang harus dilakukan adalah misalkan atlet kok makannya B misalkan ya, harusnya makannya itu A. Nah, yang harus kita lakukan adalah klarifikasi dulu kenapa makannya bisa B atau A. Ngerti nggak? Nah, setelah itu baru kita gulirkan agenda settingnya tentang berita-berita yang positif gitu. Intinya bahwa sekarang itu bukan zamannya lagi bad news is good news. Coba aja kita lihat, karena opininya sudah semua orang itu bisa membuat berita, coba bayangin. Dengan asumsi masing-masing, dengan perspektif masing-masing. Contoh, kita ke depan. Kalau saya bilang di depan Lengkong itu macet, dia bilang, oh enggak macet, dengan kondisi yang sama. Kang Fajri bilang, ini mah padat merayap. Antik bilang, ini mah yang ramai tukang dagang. Nah, artinya, dan semua opini kita barusan itu bisa kita keluarkan, lo coba bayangin. Intinya memang macet, tapi penyebab macetnya itu seperti apa? Kasian kan maksudnya. Makanya sekarang itu memfilterisasinya itu melalui tadi knowledge tentang keilmu komunikasian gitu. Seperti yang didapatin sama Tio dan Antik di kelas deh gitu. Orang-orang pintar komunikasi itu pasti bisa memilah itu, Kang Ji. Tapi kalau di organisasi gimana nih, kalau ada nggak yang mungkin punya kejadian yang sama dengan yang tadi Pak Kiki ceritakan, atau mungkin kamu pingin nanya lagi cara secara kehumasannya seperti apa nih? Oke, sebenarnya untuk permasalahan yang mungkin tadi Pak Kiki sampaikan, sebenarnya Himakom pun pernah mengalami hal yang sama. Pun LKM lain pun pastinya pernah mengalami hal yang sama. Contohnya di kemarin PKKMB.
Oke. Jadi penyebaran media sosial yang disampaikan oleh rilis dari salah satu LKM mungkin tidak sesuai dengan kondisi lapangannya. Jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan sehingga fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan oleh rilis tersebut gitu. Namun sedikit mau tanya Pak terkait KONI Jabar, mungkin kan kebetulan mungkin saya sekarang masih menjabat sebagai Gubernur Himakom Ya. atau Ketua LKM Himakom. Selain dari open magang ini mungkin ada nggak sekiranya kerjasama yang mungkin bisa kita kerjasamakan gitu selain dari open magang ini gitu, karena Langsung minta aja butuhnya apa. Ini mah. karena kan gini, karena kita di Himakom pun mempunyai bidang olahraga. Oh, oke, ada Jadi, apa kayak ya. Kemenporanya ya. Kalau misalkan di Himakom itu bidang olahraga. Bidang olahraga. Oh, itu di BEM ya berarti Di ya. BEM. Mungkin ini pun bisa menjadi bisa menjadi pengetahuan bagi himpunan-himpunan lain ataupun organisasi lain. Jadi peranan KONI untuk organisasi ataupun lembaga mahasiswa gitu Pak. Oke, jadi gini, kalau ini kita harus pahami dulu bahwa wadahnya KONI Jawa Barat ini adalah untuk wadah olahraga prestasi. Nah, ini atlet-atlet yang akan turun di PON diwadahi di KONI Jawa Barat. Nah, jadi kalau seandainya sudah Platda PON, yang insya Allah akan Platda PON itu pemusatan latihan lah. Kalau dalam sepak bola itu pemusatan latihannya. Pemusatan latihan itu sudah dilakukan pada bulan depan, di bulan Maret. Artinya semua bagian yang ada di KONI ini fokusnya ke Platda itu. Nah, tadi yang Tio tanyakan, apa yang bisa dikerjasamakan, sebenarnya sangat banyak. Cuman kalau misalnya melihat dari saya melihatnya dari satu sudut aja, sudut pandang prodi komunikasi lah ya. Kalau prodi yang lain saya belum bisa bicara banyak nih, karena sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai kehumasan gitu. Nah, kalau di prodi komunikasi itu kita bisa incasnya apa? Dan tadi magang, bukan hanya magang. Saya nih jujur mempunyai program kerja seizin Pak Ketua Umum. Bagi kawan-kawan yang magangnya bagus, mungkin tidak menutup kemungkinan akan menjadi karyawan kontrak dulu gitu loh. Nah, karena untuk PON-nya sendiri, untuk PON ya, kan level tertinggi yang harus diikuti oleh KONI adalah PON. Itu kan bukan hanya mengandalkan pengurus KONI, ada namanya di situ sukarelawan, volunteer. Ya, volunteer. Nah, itu kan bisa diakomodir oleh kontingen Jawa Barat ketika kita berlaga atau turun di turun di Aceh dan Sumatera Utara gitu kan. Saya seizin Pak Ketua Umum juga nanti yang magang di sini, yang magang di KONI Jawa Barat, kita akan seleksi tuh yang kira-kira mana layak untuk mendapatkan nilai kontrak gitu loh. Nah, jadi yang kira-kira akan mendapatkan nilai kontrak dan sebagainya, siapa yang worth it untuk kita pertahankan, siapa yang enggak gitu kan. Nah, itu kita akan nilai. Soal sarana juga seperti itu. Kalau misalnya sudah urusan Platda, semua sarana yang ada di lingkungan KONI itu harus digunakan untuk kepentingan PON. Oke. Gitu, untuk kepentingan PON. Jadi kalau ada digunakan kepentingan yang lain-lain, misalkan fasilitas yang kita punyai digunakan untuk mahasiswa dan sebagainya, itu jadi kita yang salah menyalahgunakan kewenangan. Nah, fokusnya itu KONI adalah untuk menyiapkan, kalau dalam bahasa peperangan untuk menyiapkan pasukan perang di suatu tempat. Nah, latihannya di Loba Juang, di mana dan banyak sekali, di Pangalengan, di mana. Kalau nanti sudah masuk fase Platda atau pemusat latihan, itu tidak ada yang boleh menggunakan itu kecuali atlet-atlet yang akan berlaga seperti itu. Berarti selain dari jadwal
PON mungkin kita bisa memakai fasilitas yang ada Buku di bisa. Atau terus gini saya nyambung Bisa, apa yang, Pak Fajri. yang Tio maksud. Jadi misalkan bidang olahraga ini kan ingin mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat lah ataupun minat di olahraga. Iya. Bisa jadi kan ini dari level amatir dulu. Teman-teman Ilkom bidang olahraga dari Himakom buat kompetisi, kelihatan nih sama Koni, ih ini siapa yuk? Ya, betul. Maksudnya gitu dari yang amatir tapi diambil menjadi profesional. Karena gini Pak Fajri, di tanggal 17 itu Himakom bakal mengadakan SCC. Jadi itu ada kompetisi futsal, lalu mungkin nantinya siapa yang mungkin terlihat dalam kompetisi tersebut, kita akan usung mengatasnamakan Himakom di kejuaraan Dekan Cup yang diselenggarakan oleh Fakultas. BEM Visip. Nah, lalu setelah itu mungkin jika ada keberlanjutannya, kita ingin di event-event mungkin tingkatan kota, tingkatan Jawa Barat itu mungkin masih tetap bisa kita gunakan gitu. Jadi mengatasnamakan Himakom dan mungkin nanti tim itu tetap ada keberlanjutannya gitu. Oke, tadi sudah dijawab sih sebenarnya kalau selama tidak ada pelatda, insya Allah dibantu ya Pak. Iya dong. Tapi bulan Maret bulan depan udah pelatda yuk. Sampai November itu. Tapi untuk acara tim udah dibantu kok. Ya. Aman, oke ya. Kalau Antik, kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanyain sama Pak Kiki atau apapun lah yang nanti menuju persiapan program magangnya bersama KONI Jawa Barat nih? Kalau persiapannya yang paling harus harus benar-benar selama nanti magang tuh apanya sih Pak? Persiapan magang. Ini yang menjadi PR teman-teman mungkin ya. Satu, Antik buat saya, komitmen. Komitmen itu mudah susah menjaga komitmen itu. Misalkan hari ini jadwal ke KONI Jabar untuk magang. Tiba-tiba ada pacarnya ngajak kencan. Nih, tiba-tibanya itu mending magang kah? Magang mah tenang masih ada hari esok kan gitu kan? Tapi kalau bentroknya sama matkul Kalau gimana? matkul nggak apa-apa, nanti kan bisa komunikasi. Ini mah kan kalau ada bentrok matkul dan sebagainya kan bisa komunikasi kan. Ini mah yang tiba-tiba loh. Maksudnya Antik sudah dijadwalkan besok itu jam sekian harus ada di KONI misalkan. Tiba-tiba pacar datang ke kosan ngajak ngedate atau tiba-tiba pacar Antik ketahuan selingkuh misalkan seperti itu kan Antik lebih Emosional lebih ya. emosional kan. Wah, nah kayak Gak gitu. apa-apa kalau misalkan di luar dari sivitas akademik mungkin ya Pak. Apa tuh? Jadi mungkin yang tadi Antik maksud tuh kalau misalkan ada kayak matkul, mata kuliah atau Gini, kalau misalnya kan kita kan nanti ada interview. Antik siapa? Manda, kemudian Wida, Yayang itu kan ada interview dulu tuh. Kamu kuliah kapan? Kamu kuliah kapan? Kamu kuliah kapan? Kamu kuliah kapan? Oke, kita jadwalin kamu kesini jam segini, hari ini nih, gitu kan? Bisa dikomunikasikan. Bisa komunikasikan, nanti bisa dikomunikasikan. Nah, kalau di luar komunikasi itu kan suka ada gening, aduh, Ya. gitu. Ini mah tiba-tiba, nah, itu yang harus kita garis bawahi bahwa KKPT ini bukan hanya sekadar mengasah skill kita, tapi mengasah kesungguhan kita terhadap keilmuan apa yang kita dapatkan di ilmu komunikasi. Itu komitmen, balik lagi ke komitmen. Kalau kita, misalkan Antik kamu ke KONI hari Senin, Rabu, Jumat, katakanlah seperti itu. Senin, Rabu, Jumat. Setelah Seninnya kamu hadir, Rabunya tanpa kabar. Ngerti nggak? Kamisnya entah di mana. Kan sementara pekerjaan yang dibebankan oleh Antik, yang dibebani oleh Antik itu kan terus numpuk gitu. Nah itu kan kalau di dunia kerja seperti apa coba? Di dunia kerja yang sebenarnya gitu ya. Nah itu dia. Jadi mentality kemudian ya artinya ke komitmen bahwa kalau sudah di situ kita harus komit.
sekali lagi saya ini ingin mengajak bahwa yang KKPT nanti di KONI Jabar, sekali lagi bahwa saya ini adalah produk KKPT gitu. Saya ini produk KKPT. Kalau nggak ada KKPT, saya tidak akan bisa menjadi kabid humas, meskipun baru kabid ya. Tapi harus saya syukuri gitu bahwa saya tidak akan bisa jadi kabid humas nih di KONI Jabar sekarang kalau dulu seandainya Pak Budi Azwar selaku Wapimred Galamedia tidak menerima saya. Kalau Antik tidak percaya sama saya, nanti di ruangan KONI Jabar ada anggota namanya Pak Budi Azwar, tanya sama beliau. Dia saksi saya, jadi kalau saya sama saksi hidup saya lah, bahwa kalau tidak ada Pak Budi Azwar mungkin saya tidak akan jadi kabid lah. Artinya kalau KKPT kita sungguh-sungguh, komitmennya kuat, saya pikir kita akan mudah untuk next step-nya gitu. Gitu. Kayaknya apa yang kita tanam dan apa itu yang kita petikkan seperti itu. Baik, jadi sedikit nambahin apa yang tadi Kang Eki bilang adalah selain soal komitmen, kesungguhan juga, niat, kan teman-teman udah punya niat yang positif, dan insya Allah nanti dengan hadirnya program ini, dan ini bukan hanya di KONI saja ya sebenarnya, buat teman-teman yang mau ikut program magangnya dari himpunan atau punya link magangnya sendiri, ada yang juga aku mah mau magang di perusahaan bapak aku lah, di perusahaan migas ya, Indomie dan gas gitu. Jadi teman-teman bisa inilah gitu, bisa punya komitmennya sendiri dan menjadikan hal itu sebagai sisi positifnya. Dan yang paling penting sebelum saya tutup obrolan ini, mungkin apa nih kira-kira Kang yang bisa kita simpulkan, sekaligus pertanyaan saya ini mungkin tinggal dijawab mewakili ketua umum, bisa dong hat-trick Jabar juara lagi nih. Oke, hat-trick Jabar juara. Hat-trick Jabar juara ini bukan milik, kalau saya mengutip omongannya Pak Ketua Umum, kemarin Jabar juara di PON itu bukan semata-mata karena pengurus KONI Jawa Barat. Dua kali PON Itu bukan semata-mata pengurus, atlet, pelatih yang terlibat langsung di Papua kemarin, bukan hanya termasuk saya juga, bukan hanya itu. Tapi keberhasilan kemarin Jawa Barat di Papua adalah keberhasilan masyarakat Jawa Barat. Artinya bahwa di PON berikutnya di tahun 2024 di Aceh dan Medan, nah itu juga merupakan harus kita harus kita harapkan kebersamaan dan dukungan dari semua elemen masyarakat. Nah, keberhasilan KONI Jawa Barat atau keberhasilan KONI Jawa Barat juga itu merupakan keberhasilan masyarakat Jawa Barat. Itu yang yang point of interest-nya kalau melihat dari keberhasilan 2 PON ke belakang, seperti itu. Nah, apalagi tadi? Untuk obrolan ini, apa yang bisa kita simpulkan buat teman-teman yang pengen magang, terutama buat Tio dan Antik nih yang udah hadir di sini. Sekali lagi ya, saya sangat bersyukur mendapatkan amanah dari Pak Dekan untuk menjadi dosen di FISIP Unpas, kemudian diamanahi lagi oleh Pak Rasman mengajarkan mata kuliah komunikasi visual, dan gerakan saya di luar bersama Pak Dekan sebagai Ketua Umum KONI Jawa Barat juga, saya pribadi ingin memberikan saluran yang atau gerbang yang selebar-lebarnya buat masyarakat atau buat sivitas atau buat mahasiswa, khususnya Prodi Ilkom, untuk mengeksplor diri gitu melalui KONI Jawa Barat dalam hal kehumasan tadi. Karena tadi saya sering berbicara di kelas Kanggi Punten bahwa Prodi Ilkom sendiri sekarang itu layaknya seperti nasi goreng. Ini pahit memang, tapi harus saya ungkapkan. Prodi Ilkom itu sekarang sudah layaknya seperti nasi goreng. Nasi goreng, kenapa saya umpamakan nasi goreng? Ketika kita masuk ke rumah makan, kemudian tidak ada menu yang kita sukai, pasti kita pilih nasi goreng. Nah, saking menjadi alternatifnya,
maka tolonglah seharusnya kita menjadi nasi goreng spesial. Gitu. Seharusnya kita menjadi nasi goreng spesial. Nah, effort ini yang ingin saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa FISIP Unpad bahwa tolong jadi nasi goreng yang spesial. Karena 2 pekan kemarin kita sempat viral loh, bahwa jurusan ilmu komunikasi itu susah dapat kerjaan. Lihat nggak? Iya. Susah dapat kerjaan. Nah itu nasi goreng biasa bagi saya. Nah saya pikir alumni ilmu komunikasi, mahasiswa-mahasiswa komunikasi dari Unpad sendiri mempunyai potensi besar untuk menjadi mahasiswa yang luar biasa. Ataupun meskipun nggak apa-apa nasi goreng, tapi nasi gorengnya nasi goreng spesial. Gitu, itu saja sih. Berarti PR besar ya kalau semua orang bisa bikin nasi goreng. Ya cuma bagaimana caranya bikin nasi goreng yang spesial, itu kan nggak bisa oleh semua orang. Tapi tentunya bisa agar kita melatih jangankan jadi spesial, harus lebih jadi istimewa mungkin ya. Betul. Nah itu juga yang mesti dipelajari di level tadi. Perkuliahan iya, dan ditambah dari program-program magang yang akan diikutin sama teman-teman, dan soft skillnya juga dilatih di himpunan dan organisasi. Tentunya nanti salam juga sama teman-teman Himakom, Tio, dan juga buat Antik juga. Mungkin kalau sekarang belum ikutan organisasi, tapi ternyata dalam ADRT terdaftar sebagai anggota himpunan loh. Jadi biar demikian bilang aja bahwa Antik ini adalah mahasiswa prodi ilmu komunikasi dan juga bagian dari Himakom. Ya, dan juga tentunya tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kiki mudah-mudahan bisa jadi manfaat bagi kita semua. Kita tarik kesimpulannya adalah jangan berkecil hati nih, terutama buat teman-teman yang sudah masuk prodi Ilkom ngerasa bahwa aduh saya nanti ngapain ya, aku nggak biasa di depan kamera. No, ya. Mulai dari sekarang tanamkan tadi yang sudah disampaikan bahwa kita jangan jadi orang yang biasa, kita harus jadi orang yang spesial, dan kalau bisa lebih dari spesial yaitu mungkin istimewa ya. Kalau gitu terima kasih Antik, Tio ya, Kang Kiki juga hatur nuhun pisan. Siap. Sudah datang di Passion Pasundan Podcast Communication episode kali ini. Jangan lupa nanti kita masih akan terus ngobrol dengan apakah setnya berbeda lagi? Gimana Bapak produser ya? Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.